Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo. Di sini gue punya cerita tentang gangguan-gangguan goib dari orang yang iri sama keluarga gue. Nama gue Zena. Jadi gue anak broken home. Mau sedih. Terus selama ini gue tinggal di rumah nenek sama kakek. Gue udah diurus sama mereka sejak kecil. FYI, di rumah nenek sama kakek gue nggak cuma ada gue yang tinggal. Ada juga tante gue alias anak terakhir dari kakek nenek gue, namanya Dia. Nah, cerita gue kali ini tentang gangguan goib yang menimpa tante gue. Jadi waktu itu, tante gue sebenarnya udah mau nikah. Nama calon suaminya itu Arga. Kalau kata orang, biasanya gangguan-gangguan sebelum nikah itu ada aja ya. Jadi om sama tante gue percaya dan gak nyangkal perihal itu. Tapi kalau gangguannya tentang hal mistis, ini adalah hal yang di luar dugaan mereka termasuk gue. Nenek dan kakek gue juga ikut kaget tentang gangguan ini. Semuanya tuh bermula pas tante gue yang curhat sama gue kalau dia ngerasa selalu kayak diliatin dari jendela kamarnya gitu loh. Padahal jendelanya kan udah ketutup rapet. Paham kan ya maksud gue? Buat nenangin suasana, gue justru bercandain tuh omongan tante Dia. Emang siapa yang ngintip? Ucok tetangga sebelah kali. Tapi pas gue bercandain kayak gitu, tante gue justru mukanya serius ketakutan. Gue auto nelan ludah karena ngerasa bersalah. Cuma ya, lagi-lagi gue gak mau ambil pusing. Paling orang iseng aja. Gak terasa udah 2 bulan berjalan, sampai hari dimana tante sama Om Arga ini berantem karena hal kecil. Awalnya sih gue gak peduli banget, tapi kok kayak ada yang aneh ya? Sejak saat itu, tante gue ini kayak benci banget sama Om Arga. Padahal itu masalah kecil banget. Gue sama kakak sepupu gue yang namanya Mbak Risha heran dong. Perasaan tante gue gak pernah kayak gini. Pasti ada sesuatu. Fix banget ini mah. Bahkan saking bencinya dia bilang pengen ngebatalin pernikahan dia sama Om Arga. Gila, gue sama Mbak Risha kaget banget. Keputusan tante gue itu belum disampaikan ke keluarga lain. Baru ke gue, Om Arga sama Mbak Risha. Mbak Risha yang lebih tua dari tante gue mencoba nasehatin tante gue. Ayolah Dian, jangan gitu dong. Pernikahan kamu itu bentar lagi. Masa kamu mau mempermalukan orang tua kamu? Kamu gak kasihan juga sama orang tua Arga? Dan gue juga ikut nasehatin walaupun gue lebih muda. Minimal berkontribusi lah ya. Singkat cerita, sampai hari dimana tante Dia ini tiba-tiba minta gue buat nyuruh Om Arga datang ke rumah buat beliin kami makan malam. Nah, saat itu gue udah lega dong karena gue pikir di situ tante Dia udah gak marah lagi sama Om Arga. Tapi pas Om Arga sampai di rumah, tante Dia malah marah-marah gak jelas. Dia bilang, ngapain sih lo di sini? Benci banget sama lo. Pergi. Muak banget gue liat muka lo. Sontak gue kaget dong. Kan dia yang nyuruh Om Arga datang ke rumah. Kenapa dia marah-marah bilang kalau dia benci sama Om Arga? Nah, pas tante Dia teriak-teriak, datanglah Nek Ami atau kakaknya nenek gue. Nek Ami kaget lihat tante Dia marah-marah. Mendengar keputusan tante Dia yang mau batalin pernikahannya ngebuat Nek Ami menentang keputusannya sambil balik memarahi tante Dia. Lah, kamu nggak bisa gitu dong. Ini harinya cuma 1 bulan lagi. Kamu nggak bisa seenaknya ngebatalin gitu aja. Kamu mau malu-maluin adik aku kah? Terus, tante Dia yang nggak terima dimarahin malah marah. Aku sakit hati sama dia. Aku tuh udah benci sama dia. Aku nggak mau lagi sama dia. Terus, Nek Ami ngeliat kayak ada yang nggak beres sama tante Dia. Lagian, tante Dia itu mau ngebatalin pernikahannya dengan alasan yang nggak jelas banget. Suasana makin tegang. Gue ikutan panik. Sampai akhirnya Nek Ami nyuruh gue buat telepon ibu tiri gue yang emang katanya bisa ngobatin hal-hal goib. Ya jujur aja kalau gue kurang percaya sih. Tapi ya gue coba karena tante gue marahnya beneran di luar naila. Gak habis fikri. Satset, sampailah ibu tiri gue di rumah. Terus pas lihat tante gue, muka ibu tiri gue tuh kayak kaget gitu. Dan tanpa basa-basi ibu tiri gue bilang kalau tante gue harus dimandiin pakai air jeruk nipis yang didoain gitu. Dan kami yang ada di rumah nurut-nurut aja deh tuh. Ibu tiri gue nyuruh Om Arga juga ikut dimandiin. Tapi tetap ada penghalang kain ya. Terus mereka dimandiin gitu.
Karena kondisi kamar mandi yang agak gelap, jadi gue disuruh buat nerangin mereka pakai senter. Dan pas gue lagi megang senter, gue ngeliat ada cewek rambutnya panjang, pakaiannya tuh lusuh banget, dan kepalanya tengleng. Saking tenglengnya, lehernya sampai memanjang ke arah samping, mukanya nggak kelihatan, soalnya dia ngebelakangin gue gitu. Dia berdiri sambil megang pundak tante dia. Gue yang ngeliat itu langsung kaget dong, tapi gue tetap berusaha buat nggak ketakutan. Gak lama tuh sosok tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba tante gue ngamuk sambil dorong-dorong Om Arga yang ikut dimandiin di sebelah tante dia. Gue dan ibu tiri gue berusaha buat nahan tante gue. Kakek dan nenek gue yang baru sampai di rumah kaget ngeliat tante gue ngamuk-ngamuk. Dan mereka juga kaget kenapa tante gue dimandiin gitu. Sambil menenangkan mereka, Nek Ami akhirnya cerita semuanya apa yang terjadi. Dengar semua yang udah diceritain, nenek gue nangis dan gak habis pikir tentang semua ini. Setelah selesai mandi jeruk nipis, nenek gue coba tanya baik-baik ke tante gue. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba pengen ngebatalin pernikahan kamu? Tante gue cuma diem aja gak ngejawab pertanyaan nenek gue. Terus di tengah keheningan gitu, tante gue ngeliat ke arah Om Arga. Terus berusaha buat nyerang om gue sambil bilang, aku benci sama dia, aku gak mau sama dia, pergi, pergi. Tapi untung ditahan. Dan belum sempat ngelukai Om Arga, kakek gue yang ngeliat hal itu langsung nyuruh Om Arga buat gak usah deket-deket dulu sama tante dia. Sampai pada akhirnya ibu tiri gue mulai baca doa-doa buat ngusir setannya. Tapi gak mempan weh. Om Arga yang ngeliat itu langsung berinisiatif buat pergi ke rumah Ustadz. Tapi ternyata Ustadznya gak bisa datang. Dan dia nyaranin buat baca doanya sambil visi aja. Terus dibacain kan tuh doa-doanya lewat HP. Terus ditempel di rambut tante dia. Dan dia ngamuk-ngamuk. Bilang, panas, panas. Dia bilang kepalanya dia sakit banget. Kami sekeluarga masih berusaha buat nyuruh tante dia istighfar. Tapi tante dia ini gak mau bilang istighfar. Cuma bisa bilang panas, panas gitu doang. Akhirnya doa-doanya selesai. Dan tante dia masih belum sadar karena pingsan. Tapi dia tiba-tiba kebangun dan teriak-teriak. Terus ibu tiri gue yang masih baca-baca doa dan nyuruh setan yang ada di dalam tubuh tante gue tuh keluar. Kamu keluar gak? Atau enggak kamu tambah kami siksa? Sumpah nih setan perlawanannya ngeselin. Masih aja bertahan. Jadi tante dia masih aja teriak-teriak panas-panas dan gak mau istighfar sedikit pun. Di tengah kekacauan ini tiba-tiba ibu tiri gue muntah darah dong. Dan membuat kami sekeluarga kaget. Itu darah beneran woi. Gila. Gak lama Om Arga sampai di rumah dengan bawa sepupunya yang memang ngerti tentang hal-hal goib. Dan sepupunya Om Arga itu bawa air doa yang gak boleh dilangkahin dan dipegang sama orang haid. Karena yang gak haid di antara kami cuma Nek Ami. Jadi Nek Ami yang memoles air doa itu ke tante dia. Dan pas dipoles tante dia teriaknya makin kenceng dong. Yang ngebuat tetangga-tetangga gue pada datang ke rumah. Terus gak lama dari itu gue iseng buat bisikin. Kamu yang ngirim ini, dengar ya. Kalau kamu bencinya sama Om Arga, jangan nyakitinnya ke tante dia. Terus pas gue bisikin itu, tante dia tiba-tiba dia mau nampar gue dong. Jir. Untung skill refleks ngehindar gue cepet banget. Jadi gak kena tuh. Gak lama saat masih dibaca-bacain doa dan disuruh istighfar, tante dia mulai bilang, as. Dan kakek gue yang mendengar itu langsung melanjutkan setiap as yang diucapin tante dia. Dan sampai akhirnya, astagfirullahaladzim. Di situ kami seneng banget. Karena sudah hampir 2 jam kami nyuruh istighfar tapi gak istighfar. Gak lama setan itu pun menyerah dan keluar dari tubuh tante dia. Waktu tante dia sadar, dia bingung karena rumah udah rame. Dan ternyata tante dia gak ingat apapun tentang kejadian yang hampir terjadi 3 jam itu. Bahkan dia juga lupa kalau dia mau batalin pernikahannya. Dan kami pun bercerita tentang kejadian yang menimpa tante dia. Terus Mbak Risha bilang kalau dia lihat sosok samar pas keluar dari tubuhnya tante dia. Iya, aku lihat tadi ada yang keluar dari tubuhnya. Perempuan gitu. Karena aku gak berani lihat ya aku tutup mata. Terus pas aku buka mata, sosoknya udah hilang. Mendengar itu, gue pun cerita tentang apa yang gue lihat di kamar mandi itu. Terus ibu tiri gue juga membenarkan apa yang gue lihat. Iya, memang benar apa yang kamu bilang. Makanya tadi kepala tantemu tengleng terus. Anjir, serem banget gak sih?
Setelah semua kejadian hari itu selesai, semua kembali normal seperti biasanya. Keesokan harinya, Om Arga dan Tante Dia pergi lagi ke rumah Ustadz yang semalam gak bisa datang. Ustadz dan ibu tiri gue bilang satu hal yang sama, yaitu ini kiriman dari orang yang pernah sakit hati sama Om Arga karena mau menikah sama Tante Dia. Dan dia pengen buat Tante Dia gila, kalau enggak mati tiba-tiba. Buset. Segininya amat ya urusan sakit hati. Sumpah, ngeri. Bahkan ustadznya tahu yang ngirim pakai dukun mana. Tapi ustadznya bilang, biar nggak ada dendam, saya nggak mau ngasih tahu. Dan kalian doakan aja semoga si pengirim bisa sadar dengan apa yang dia buat. Dan segitu aja cerita dari gue dan keluarga gue. Semoga bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan selalu berhati-hati. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue tuh sama hal yang begini percaya nggak percaya. Tapi kita juga harus yakin kalau mereka beneran ada. Dan akhirnya terjadi di tante gue. Beneran masih ada cinta ditolak, dukun bertindak, guys. So, kalian suka sama cerita kayak gini? Jangan lupa support GPC dengan subscribe channel ini ya.